Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Rohailawati. Saya lahir dan besar sebagai Katolik yang taat. Tapi nama saya tetap Clara karena di KTP, di ijazah tetap harus dengan Clara. Dan saya lahir tahun 1968. Saya sekarang usia 55 tahun. Alhamdulillah saya terpanggil sebagai mu'alaf tahun 2019. Dan sekarang saya masuk tahun keempat saya sebagai mu'alaf. Alhamdulillah juga anak saya sudah semuanya menjadi mu'alaf. Terakhir anak gadis saya Januari kemarin sudah mu'alaf. Anak saya semuanya mu'alaf, tiga orang mu'alaf semua. Ada anak angkat saya satu juga sudah mu'alaf, alhamdulillah. Dan sebenarnya saya memang lahir dari keluarga besar Katolik ya. Saya lahir besar jadi Katolik dan saya menikah secara Katolik. Saya dulu saya pernah bekerja di Yayasan Katolik sebagai guru SLB. Saya memegang anak-anak autis, anak segala macam anak-anak yang bermasalah. Waktu itu kenapa saya memutuskan jadi mu'alaf? Jadi saya tinggal di kampung itu, di rumah saya, depan rumah saya itu masjid besar. Jadi saya saat itu saya memang suka nulis, suka jadi penulis gitu. Dulu saya penulis waktu SMA, penulis gitu. Terus entah bagaimana ya, setiap malam saya main masih laptop saya main gitu. Terus sampai setiap malam juga saya dengar suara tadarus atau apa tuh kalau pengajian di masjid itu. Kok saya adem banget ya. Saat itu tuh anak saya laki-laki tuh datang dari Jakarta. Dia. Terus dia lagi main laptop, saya main laptop gitu. Terus saya bilang suatu saat sama anak saya, "Bang, kok dengar suara itu ngaji di masjid kok adem banget ya, Bang?" gitu. "Ih, Mama nih ngomong apa sih?" gitu anak saya gitu, sempat gitu. "Enggak, Bang, coba deh Bang, dengerin deh Bang." "Ya Mama merasa adem." "Iya," gitu. Terus saya tuh udah gitu. Terus besok malamnya lagi saya cerita lagi sama anak saya seperti itu ya masih. Terus "Bang, boleh nggak kalau Mama memutuskan menjadi Islam, masuk Islam?" gitu. Terus anak saya bilang, "Ya Mah, terserah Mama, karena sorga dan neraka kita cari masing-masing Mah." Gitu. Karena Mama yang memutuskan, Mama yang harus mencari sorga dan neraka sendiri. Gitu. Kalau Mama tidak menjalani, Mama akan masuk neraka. Tapi kalau Mama menjalani, Mama akan menjadi ahli surga. Kata. Padahal saat itu anak saya masih Katolik, ya, masih Katolik. Terus saya bilang, "Boleh Bang, boleh Mah, itu pilihan Mama, silahkan." Tapi Mama tidak untuk menikahkan anak saya, ngomong gitu. Saya bilang, "Enggak, Mama enggak menikah. Menikah dengan siapa? Mau sedangkan Mama tidak punya pasangan," gitu kan. Terus anak saya bilang, "Ya terserah Mama." Akhirnya saya memutuskan, saya ceritalah sama teman saya di sana di kampung, menjadi orang Islam itu susah nggak sih gitu? "Gampang kok," kata. "Gampangnya seperti apa? Kamu tahu nggak syahadat?" "Nggak tahu," saya bilang. "Kalau syahadatnya saya tahu," saya bilang. "Kalau syahadatnya orang Islam saya kan nggak tahu. Saya lahir besar jadi Katolik, saya tidak tahu sama sekali huruf satu pun, huruf Arab pun saya tidak tahu gitu. Sampai sekarang pun saya memang belum tahu." Terus saya bilang, dia bilang boleh. Terus akhirnya, "Kapan kamu mulai ke ini bersyahadat? Kapan ya?" gitu. "Ayo saya antar ke kantor agama, ke urusan agama gitu." Karena di situ ada Pak Kiainya. Akhirnya saya nyebranglah ke depan rumah saya sama teman saya. Sampai saya dibilang begini, "Yakin Ibu," gitu. Saya di situ disambut baik gitu. Terus "Yakin Ibu?" "Udah yakin bener." "Saya sih yakin," gitu. Terus tapi dia belum ngasih saya benar ya besok, tidak. Karena apa? Karena mereka tahu saya Katolik yang taat banget saya.
terus terang waktu Katolik saya taat minta ampun. Apapun saya sering mimpin doa, saya sering mendoakan orang-orang kalau ada orang kematian, doa-doa bersama lingkungan saya selalu ikut. Saya juga aktif banget di gereja, aktif di KOR, saya aktif, pokoknya kegiatan gereja saya aktif semua. Di sekolah pun saya gitu aktif untuk kegiatan gereja gitu. Akhirnya saya lama juga tuh, ada sebulan saya dikasih uang. Saya sampai nangis setiap malam saya berdoa. Tapi saya bilang, ya Tuhan, saya masih Tuhan waktu nyebutnya, ya Tuhan, tolonglah. Saya pingin banget gitu, saya pengen banget cari ketenangan. Siapa tahu saya nanti di situ memang saya bisa tenang gitu. Akhirnya saya bilang lagi sama teman saya, ini saya sebenarnya bisa nggak sih masuk Islam? Saya bilang bisa. Terus, tapi saya dipanggil, terus sebulan pun saya dipanggil sama kepala kau. Mbak katanya, ayo kita dipanggil Pak Kiai gitu. Hah? Kemana? Ke KUA gitu. Oh iya, aduh, saya senang banget. Pagi-pagi saya mandi, saya pagi-pagi mandi. Anak saya mau kemana? Ke KUA. Kenapa? Mau syahadat gitu. Beneran mau? Iya. Saya pikir hari itu syahadat, ya. Jadi saya datang, saya senang banget, saya udah pakai baju putih, saya pakai kerudungan. Saya dulu belum pakai kerudungan. Saya pakai kerudungan. Pas datang gitu, udah rapi banget gitu. Terus, iya Pak, kan saya mau syahadat. Siapa bilang mau syahadat sekarang? Gitu. Saya kok gitu Pak? Gitu. Ya sekarang sini saya duduk baik-baik, duduk kita ngobrol. Pas ngobrol itu dia bilang, tidak semudah itu sebenarnya. Saya yakinin deh kamu dulu. Kamu yakin nggak? Kamu benar-benar nggak serius dan kamu bisa nggak menjalani hal nanti setelah kamu jadi Islam? Berat loh Islam, dia bilang gitu. Tetapi karena iman, karena saya sudah yakin bahwa masa sih gue di Kristen aja gue bisa, masa sih enggak gitu. Bahasa kasarnya ya anak-anak sekarang. Akhirnya saya bilang yakin saya 100%, 100 bahkan 1000% saya yakin. Akhirnya oke. Sekarang gini, besok kamu siapin foto. Untuk apa? Saya tanya. Kamu butuh sertifikat untuk apa? Nanti kamu ganti agama di KTP. Oh gitu, iya untuk administrasi lah. Terus, oh iya ukuran berapa sekian. Kamu siapin besok sama 2 saksi. Kalau bisa orang yang memang orang-orang di lingkungan itu ada untuk kayak apa sih orang-orang yang bergerak, maksudnya yang RT RW gitu kan. Iya oke. Akhirnya saya minta teman saya tolong carikan saya orang yang bisa wakil saya. Alhamdulillah besoknya saya datang, saya syahadat, saya dikasih nama Siti Khadijah. Saya tanya kenapa nama Siti Khadijah? Semoga kamu baik kayak Siti Khadijah. Justru saya tanya, Siti Khadijah itu orang yang pokoknya dia orangnya baik. Semoga kamu seperti ini, karena selama ini kamu memang walaupun kamu bukan Islam, kamu Kristen, tapi sifat kamu, kelakuan kamu dengan orang-orang sekitar kamu, dengan orang-orang yang ada di lingkunganmu, mereka semua bilang kamu memang orang baik gitu. Tapi saya tidak merasa baik karena saya tidak pernah berbuat apa-apa. Mungkin menurut saya ya kamu tidak berbuat apa-apa, tapi kamu menolong orang setiap sore, kamu kasih nenek-nenek itu makan, itu orang pada cerita ke saya, oh iya orangnya baik, nggak apa-apa gitu. Akhirnya oke, saya terima kasih, saya bersyukur banget, saya sujud syukur, saya minta belajar sholat, saya minta ini, pokoknya saya bagaimana caranya nih supaya saya bisa sholat. Dia bilang Al-Fatihah dulu gitu. Alhamdulillah saya waktu itu 1 tarikan napas saya syahadat. Alhamdulillah banget, saya bersyukur banget. Saya bilang ya Allah, dilancarkan segala-galanya, dilancarkan semuanya gitu. Alhamdulillah. Udah gitu terus saya bilang sama teman-teman saya, sama saudara-saudara saya bahwa saya sudah mu'alaf. Tapi ya tetap aja ada ya orang yang suka dan tidak. Dibilang Allah paling juga besok juga cuma sebentar. Orang sekarang mu'alaf kan cuma sebentar kata. Cuma mau cari untuk popularitas, untuk cari kehidupan kesananya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini saya tidak pernah minta-minta dengan siapa. Di mu'alaf mu'alaf Indonesia pun saya tidak pernah meminta bantuan dengan siapapun. Alhamdulillah, karena apa? Saya yakin Allah punya rezeki sendiri untuk setiap orang. Saya menghidupi anak-anak saya 8 tahun sendiri, tanpa ada bantuan dari mana-mana. Jadi saya yakin bahwa Allah itu punya ini sendiri.
Dan alhamdulillah anak saya yang laki-laki, si Abang, masuk tahun kedua dia ini. Dan dia ini lebaran kedua, puasa kedua. Alhamdulillah saya bersyukur banget. Dan juga yang gadis, anak saya yang laki-laki, kalau nama Islamnya saya kurang paham ya. Tapi nama Kristennya Jonathan. Kalau anak saya yang perempuan ini Januari Kristi, karena lahirnya malam tahun baru, yang kemarin Januari itu dia mualaf. Alhamdulillah udah mualaf semua. Kalau untuk cobaan udah banyak sekali. Alhamdulillah saya selalu istiqomah. Saya mudah-mudahan terus sampai saya menutup mata, saya akan terus menjalani. Alhamdulillah juga, insya Allah saya tidak akan pernah putus sholat. Karena saya masuk Islam tuh gini, kok indah banget ya orang-orang Islam itu kalau lagi puasa, ya. Kok puasa, walaupun saya puasa Senin Kemis, tapi beda dengan puasa Ramadan, gitu ya. Mereka buka puasa doanya bareng, gitu kan. Terus taraweh gitu, taraweh enak ya, saya begitu. Di Kristen pun ada puasa, tapi puasa di Kristen beda. Kita boleh makan 1 kali sehari, gitu ya. Cuma terserah mau pilih mau pagi, siang atau malam, ya terserah. Tapi kalau di Islam ini kita bisa harus menahan, bukan hanya puasa untuk tidak makan, ya semua orang bisa. Tapi puasa untuk tidak berkata buruk, hawa nafsu yang penting ya, gitu. Itu sulit rupanya, ya. Saya bilang sulit juga ya puasa seperti ini, berat buat saya gitu. Tapi saya bilang, ya Allah, aku harus bisa. Aku harus yakin aku bisa. Kenapa orang itu bisa, saya tidak, gitu kan. Akhirnya saya yakinin. Saya bilang, oh bisa. Terus anak-anak saya juga sebelum dia masuk Islam, memutuskan Islam, saya tanya, nak, berat loh nak. Terutama berat pertama kali kamu puasa. Itu cobaannya berat banget, kamu nggak boleh marah. Marah sedikitnya kamu batal, lebih baik ke minum, gitu kan. Gitu mah, iya. Kalau makan minum kan kita biasa puasa Senin Kamis. Tapi kamu puasa nahan marah di jalan, misalnya kamu bawa motor, ada orang yang oh amor, itu salah, saya bilang, nggak boleh, batal kamu puasa. Mau nggak gitu? Insya Allah mah nggak. Ya udah. Akhirnya dia memutuskan untuk Islam. Oke, saya senang banget. Saya bersyukur bahwa itu doa saya setiap malam, setiap tahajud. Saya doa semoga anak saya dapat hidayah. Alhamdulillah anak saya sudah dapat hidayah semua. Sampai yang cewek ini, yang ini pas memutuskan, saya tanya, mah aku syahadat dong mah. Syahadat kenapa? Emang kakak ada apa? Kok mau syahadat? Aku kan pengen ibadah bareng mama, bareng abang gitu. Aku lihat mama tekun sekarang gitu. Tapi mau nggak setekun yang kamu lihat gitu. Ya kan mama kan sholat terus aja. Aku dilihatin, mama enak ya gitu. Aku pengen belajar sholat gitu. Tapi alhamdulillah dia baru bisa Al-Fatihah ya. Baru bisa Al-Fatihah karena baru kemarin. Tapi untuk bacaan-bacaan yang lain, dia suka tanya, mah ini baca ini apa sih mah, baca ini apa gitu. Saya nggak mau begitu, karena saya bilang gini, bang, kakak, yang mama bukan paksa ya, yang mama ajak masuk Islam, adek. Kenapa? Karena adek masih di bawah umur. Jadi adek yang mama bawa ke Islam, saya bilang gitu. Kalau abang sama kakak terserah, mau punya kebebasan silahkan. Kalau memang kalian nyaman di agama Katolik silahkan. Tapi kalau kalian mau jadi mualaf seperti mama, alangkah mama itu ada hadiah terbesar buat mama. Saya bilang, mama nggak perlu apa-apa, mau perlu kamu menjadi anak yang soleh dan soleha. Ya. Kita terus terang, tahun terberat saya jadi mualaf adalah tahun kedua. Saat itu saya tidak kerja, saya sudah berhenti, saya sudah diberhentikan kerja ya. Saya pulang, saya dari kampung, saya saya kerja tadi ya di sebuah rumah makan lah. Dan itu juga bos saya bermasalah dengan saya karena ya saya tidak dibayar. Selama beberapa bulan saya tidak dibayar. Akhirnya saya memutuskan karena kenapa saya harus kerja terus, sedangkan saya tidak dibayar. Anak saya butuh makan. Akhirnya saya berhenti. Dan anak saya yang laki-laki juga baru kena apa waktu itu, pemutusan PHK besar-besaran waktu itu kan ya. Gitu. Itu puasa yang terberat saya sama anak saya yang cewek yang kecil itu. Puasa cuma air putih. Buka air putih. Sahur air putih. Terus udah gitu saya bilang, adek kuat,
puasa begini aja. Biarin mah, daripada kita minta-minta sama orang. Aku nggak mau mama dibikin malu sama orang. Karena gitu. Saya bilang, ya Allah. Terus saya nangis, ya Allah, beginikah memang beratnya jadi mu'alaf. Saya bilang, tapi di situ saya tidak jadi saya kendor gitu. Oh, gue balik lagi. Tawaran banyak sekali. Saya balik lagi, kalau kamu masih mau balik lagi, saya akan masukin kamu lagi jadi ini. Jadi, terus saya bilang apa? Rezeki bukan cuma dari situ. Ada orangnya itu yang memang utusan dari sana. Terus bisa nanti kamu bisa masuk lagi ke sini. Jadi saya kasih kerjaan di sini. Saya bilang, rezeki bukan dari situ aja. Saya sekarang udah yakin saya udah Islam. Saya udah di tahun kedua. Kenapa saya harus mundur? Saya bilang, saya itu sifat saya sekali melangkah, saya akan melangkah terus.